Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Erlangga dengan mata kuliah Filsafat Manusia kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai materi hakikat pikiran dan perilaku antara Barat dan Timur dengan dosen pengampu kami, Profesor Dr. Qolikul Hadi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9 terlebih dahulu, yaitu ada Nadira Aprilia dengan 3 digit NIM terakhir 228, lalu ada Feren Alia dengan 3 digit NIM terakhir 226, Aida Syifa 131, Febisia 152, dan Maritza Alia Govara 074. Pada zaman modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi kekuatan dominan di dunia. Peradaban Barat yang merupakan perintis perkembangan teknologi umumnya dipandang sebagai simbol kemajuan dan pencerahan. Beberapa kali ditekankan bahwa perbedaan ideologi dan budaya antara Barat dan Timur memang tidak bisa dipersatukan. Ini dinyatakan oleh Rudyard Kipling dalam perkataannya, East is East and West is West and never the twain shall meet, yang artinya Timur ya Timur, Barat ya Barat, tidak akan pernah keduanya bertemu. Salah satu masalah utama ketidakcocokan antara Timur dan Barat adalah perbedaan antara pandangan dunia dan filosofi mereka. Yang pertama, filsafat Barat. Pandangan keilmuan Barat mendeskripsikan alam semesta sebagai mekanisme sistem yang kompleks dari partikel berbeda dan objek terpisah. Alam semesta tampak solid, inert, pasif, dan unconscious. Kehidupan, kesadaran, dan inteligensi merupakan sesuatu yang tidak signifikan. Keilmuan Barat hanya mengakui fenomena yang bisa diukur dan diobservasi secara objektif. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah dan perkembangan filsafat Barat. Berikut terdapat 3 faktor lahirnya filsafat di Yunani. Yang pertama, bangsa Yunani terdapat suatu mitologi yang kaya dan luas. Yang kedua, kesusastraan Yunani. Ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan dari daerah Timur kuno. Selanjutnya akan dibahas secara rinci. Pada bangsa Yunani, seperti bangsa-bangsa di sekitarnya, terdapat suatu mitologi yang kaya dan luas. Mitologi ini dapat dianggap sebagai perintis munculnya filsafat, karena mitos-mitos ini mengajak orang untuk berpikir lebih lanjut. Mitos-mitos tersebut sudah memberi jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam hati manusia, seperti dari mana dunia ini berasal, dari mana kejadian dalam alam ini, apa penyebab terbitnya matahari lalu terbenam lagi. Melalui mitos tersebut, manusia mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan kejadian-kejadian yang berlangsung di dalamnya. Mitos yang pertama, mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta yang disebut mitos kosmogonis. Kemudian muncul mitos kedua, mencari keterangan tentang asal-usul serta sifat kejadian alam semesta yang disebut dengan mitos kosmologis. Selanjutnya, kesusastraan Yunani. 2 puisi Homeros yang berjudul Ilyas dan Odyssey sudah lama digunakan sebagai semacam panduan pendidikan untuk rakyat Yunani. Puisi Homeros ini digemari oleh rakyat dan berisi nilai-nilai edukatif sehingga memiliki kedudukan yang istimewa dalam kesastraan Yunani. Yang terakhir, pengaruh ilmu pengetahuan dari daerah Timur kuno. Orang Yunani berutang budi kepada bangsa Timur untuk perolehan pengetahuan. Ilmu ukur dan ilmu hitung mereka sebagian berasal dari Mesir, sementara ilmu astronomi mereka dipengaruhi oleh bangsa Babilonia. Orang Yunani kemudian mengolah unsur-unsur pengetahuan dari Timur tadi dengan cara yang tak disangka-sangka oleh bangsa Mesir dan Babilonia, sehingga bangsa Yunani dapatlah dikatakan menjadikan pengetahuan tersebut sungguh-sungguh ilmiah. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, mulai perkembangan suatu pendekatan yang berlainan sama sekali. Sejak saat itu, orang mulai mencari jawaban rasional tentang berbagai persoalan yang diperoleh dari alam semesta. Pada saat inilah, akal budi menggantikan mitos, dengan demikian lahirnya filsafat. Dalam sejarah perkembangan filsafat Barat, terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman kuno yang terdiri dari zaman Yunani kuno dan zaman keemasan Yunani kuno, zaman abad pertengahan yang terdiri dari periode patristik dan periode skolastik, kemudian periode modern, lalu periode masa kini. Pada zaman Yunani kuno itu meliputi zaman filsafat pra-Sokrates. Mereka mencari unsur induk yang disebut dengan arch, yang dianggap merupakan asal dari segala sesuatu. Anaximandros berpendapat bahwa arch itu adalah sesuatu yang tak terbatas, yakni udara.
Menurutnya, udara adalah prinsip dari segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul atau akan muncul sebagai bentuk lain. Kemudian, Pythagoras mengatakan bahwa arch itu merupakan bilangan. Pada zaman keemasan Yunani kuno, yang menjadi objek penyelidikan bukan lagi alam, tetapi manusia, sebagaimana dikatakan oleh Pythagoras bahwa manusia adalah ukuran segala-galanya. Kemudian muncul pemikiran Plato yang mengatakan bahwa hakikat manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Menurut Plato, tubuh menjadi penjara jiwa. Jiwa akan bebas ketika ia lepas dari tubuhnya. Aristoteles mengatakan bahwa hakikat manusia tidak terpisah antara tubuh dan jiwa. Jadi tidak ada yang lebih tinggi secara struktur, dan manusia terdiri dari forma dan materi. Pada zaman abad pertengahan terjadi dominasi agama. Timbulnya agama Kristen membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Kemudian, agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Nah, pada zaman ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode patristik dan periode skolastik. Pada periode patristik, agama Kristen memantapkan diri dengan cara memperkuat gereja dan menetapkan dogma-dogma. Kemudian muncul filsafat Agustinus, di mana Agustinus melihat dogma-dogma tersebut sebagai suatu keseluruhan. Kemudian pada periode skolastik ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Kemudian ditandai oleh keadaan yang dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi, dan ditandai dengan pemikiran kefilsafatan yang berkembang ke arah nominalisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya suatu hal. Zaman modern dimulai dengan masa Renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi. Ditandai dengan munculnya rasionalisme René Descartes, Spinoza, dan Leibniz yang menekankan bahwa pentingnya rasio atau akal budi manusia. Kemudian, pada abad ke-18, terkenal dengan zaman pencerahan atau yang disebut dengan Aufklärung. Aufklärung ini ditandai dengan munculnya paham empirisme, yaitu memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan. Pada masa kini, filsafat dan etika terapan digunakan sebagai ilmu interdisipliner, yang ditandai dengan munculnya aliran positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neo-kantianisme, neotomisme, dan fenomenologi. Ini adalah beberapa aliran yang terdapat pada masa kini. Yang pertama, ada positivisme yang dicetuskan oleh Auguste Comte. Auguste Comte mengatakan bahwa pemikiran setiap manusia melewati 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positif ilmiah. Kemudian, ada aliran eksistensialisme yang dicetuskan oleh S. Kierkegaard dan F. Nietzsche, yang memandang segala gejala dengan berpangkal pada eksistensi, yaitu cara manusia berada dalam dunia. Kemudian, ada aliran fenomenologi yang dicetuskan oleh Husserl, Schaller, dan Ponty, yang mengatakan bahwa kita harus memperkenalkan gejala-gejala dengan menggunakan intuisi. Kemudian ada aliran pragmatisme yang dicetuskan oleh James dan Dewey yang mengatakan bahwa ide-ide itu tidak benar atau salah, melainkan bahwa ide-ide dijadikan benar oleh suatu tindakan tertentu. Filsafat Timur. Filsafat spiritual dari budaya Timur atau perennial philosophy memaparkan kesadaran dan intelijensi sebagai komponen penting dalam eksistensi alam semesta. Perennial philosophy mengakui keberadaan seluruh tingkatan dalam kehidupan. Filsafat Barat adalah filsafat yang condong ke arah individualisme, yaitu menemukan makna hidup dengan diri sendiri sebagai pusatnya. Filsafat Barat melihat manusia sebagai hewan yang sangat berkembang dan mesin berpikir yang tidak memiliki signifikansi dalam keseluruhan. Sedangkan filsafat Timur adalah filsafat yang condong ke arah kolektivisme,
filsafat timur ditarik lebih banyak ke dalam kelompok atau masyarakat untuk menemukan makna dalam hidup. Berbeda dengan filsafat barat, filsafat timur melihat manusia sepadan dengan seluruh alam semesta. Selanjutnya, ada keunggulan dan kelemahan dari filsafat barat dan filsafat timur. Dari filsafat barat, keunggulannya adalah filsafat barat merupakan solusi efektif untuk mengurangi berbagai bentuk penyakit fisik, kemiskinan, dan kelaparan. Kelemahannya, untuk mencapai kepuasan spiritual dan batin, kontribusinya itu sedikit. Selain itu, berkembangnya sudut pandang materialistik atau mekanistik dengan bertambahnya isu mental disorder, alkoholisme, dan lain-lain. Pada filsafat timur, keunggulannya adalah filsafat timur memberikan kebebasan spiritual batin dan kepuasan emosional. Kelemahannya, tidak bisa menawarkan solusi pada masalah praktis pada kehidupan sehari-hari dan tidak mengembangkan kehidupan luar manusia. Lalu berikut ini ada referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.